السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai di bagian akhir daripada pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Jin. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Dan hingga mereka melihat dan mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang telah dijanjikan berupa siksaan-siksaan, berupa azab, fasaya'lamun, maka pada saat itu, pada saat mereka melihat dengan mata kepalanya, mereka akan mengetahui man ad'afu nasiran wa aqallu adada, siapa yang mendapatkan pertolongan dan siapa yang tidak mendapatkan pertolongan. Karena pada hari kiamat merupakan hari yang sangat-sangat berbeda dengan hari-hari yang kita lewati di dunia ini. Kalau di dunia, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, maka kita masih bisa saling tolong-menolong untuk meringankan musibah tersebut. Tetapi di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengazab, maka tidak ada seorang pun yang bisa meminta pertolongan kepada orang lain agar azab dan siksaannya tersebut diringankan. Di akhirat nanti tidak lagi nampak kekuasaan orang-orang yang berkuasa ketika dia masih di dunia. Karenanya di dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena di hari pembalasan tersebut tidak ada lagi yang nampak kekuasaannya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil aina mulukul ard, di manakah raja-raja yang dulu dia menjadi raja ketika masih di dunia. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada segenap orang-orang musyrik, kepada segenap orang-orang kafir, jika mereka bertanya kepada engkau tentang kapan hari yang dijanjikan itu tiba,
kapan siksaan yang diancamkan itu tiba. Ya, karena sebagian orang-orang musyrik baik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang musyrik yang hidup di zaman nabi-nabi yang sebelumnya, saking tidak percayanya kepada hari akhirat, saking tidak percayanya kepada ancaman-ancaman yang disebutkan oleh para nabi, mereka menantang dan mengatakan kapan itu dinampakkan oleh Allah, kapan tiba siksaan yang sering engkau sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan in adri, saya tidak mengetahui. Kenapa beliau tidak mengetahui? Karena itu merupakan perkara yang gaib. In adri aqaribum ma tu'adun, apakah sudah dekat waktunya siksaan itu akan tiba, sudah dekat waktunya kiamat itu akan tiba, am yaj'alu lahu rabbi amada, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan jarak dan masa yang lebih panjang untuk datangnya siksaan tersebut, untuk datangnya hari kiamat tersebut. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa hari kiamat dan urusan-urusan gaib yang lainnya itu tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, yuridu annahu la ya'rif yaumal qiyamati illallah. Jadi dari ucapan yang diucapkan oleh Nabi, yang mana ucapan itu adalah perintah dari Allah, dalam ucapan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada sahabatnya dan tentunya kepada umatnya untuk memperkirakan datangnya hari kiamat. Meskipun sangat banyak tanda-tanda kiamat yang beliau sampaikan, tapi tanda-tanda kiamat tersebut tidak dijadikan oleh para sahabat untuk memprediksi dan memperkirakan kapan kiamat itu datang, apalagi sampai memastikan. Karena tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya supaya kita mengingat dan mempersiapkan dalam menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian pada ayat yang berikutnya, alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi ini adalah takkid atau penguatan terhadap makna yang disampaikan sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua perkara yang berkaitan dengan hal yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bahagian daripada kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kekhususan Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh meyakininya ada pada selain Allah. Ketika kita meyakini kekhususan yang dimiliki oleh Allah juga ada pada selain Allah, maka itulah hakikat daripada kesyirikan. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, supaya kita mengetahui kekhususan-kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah, agar jangan sampai kita meyakini sesuatu yang mestinya itu khusus hanya milik Allah, kita yakini juga ada pada selain Allah. Nah, salah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa itu adalah bagian dari kekhususan Allah, itu adalah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan yang dimaksud dengan perkara yang gaib adalah hal-hal yang tidak nampak dalam pandangan kita dan tidak nampak dalam kacamata ilmiah. Karena ada juga hal-hal yang pandangan kita tidak menjangkaunya,
tapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa mengetahuinya. Nah, itu tidak lagi masuk dalam perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib adalah perkara yang memang manusia tidak punya jalan untuk mengetahuinya. Dan asas keimanan di dalam Islam itu adalah percaya dan meyakini kepada hal yang gaib. Semua rukun iman itu adalah hal-hal yang gaib. Tetapi tidak semua yang gaib itu, tidak semua yang dinyatakan gaib lantas kita mengimaninya. Yang gaib yang kita imani adalah perkara yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada juga kecenderungan sebagian manusia mengada-adakan sesuatu, menyebutkan sesuatu yang bersifat misterius, padahal sebenarnya dia tidak ada. Maka kita tidak meyakini sesuatu yang gaib kecuali yang ada di dalam Quran dan ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, sebatas itu saja yang kita yakini. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan perkara yang gaib, maka jangan pernah kita menganulir perkara yang gaib tersebut hanya karena tidak terjangkau oleh logika dan pikiran kita. Salah satu contohnya berkaitan dengan adzabul qabr wa na'imu, ya, berkaitan dengan siksa kubur dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ada di antara kaum muslimin itu mengingkari adanya adzabul qabr, mengingkari siksa kubur. Kenapa? Karena tidak melihat, ya, dia tidak bisa mencerna dengan akalnya akan adanya siksa kubur. Tapi karena ini diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berita tentang siksa kubur itu adalah hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir secara makna, maka kita wajib mengimaninya. Apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang umat-umat terdahulu, maka kita wajib mempercayainya. Apa yang diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, terutama peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat, maka kita juga wajib mempercayainya, meskipun itu masuk dalam kategori yang gaib. Alimul ghaib, ya, Allah mengetahui perkara yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun. Ya. Jadi secara asal tidak ada manusia, ya, tidak ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian dikecualikan pada ayat yang setelahnya, illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan sebahagian, tidak seluruhnya, sebagian dari perkara yang gaib. Kepada siapa Allah beritahukan perkara yang gaib itu? Kepada para rasul. Tapi ingat, hanya sebahagian saja. Dan secara asal Nabi dan Rasul pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi dan Rasul mengetahui perkara yang gaib, maka itu pasti Allah yang menyampaikannya kepada mereka. Nabi SAW sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran pernah mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair, sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, maka akan lebih banyak lagi kebaikan yang aku lakukan. Ini pernyataan yang sangat jelas, terang menerang, bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah beritakan kepada beliau. Oleh karena itu, ketika kita membaca berita-berita yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dan berita tersebut berkaitan dengan hal-hal yang gaib, maka kita harus memastikan, ya, apakah hadis tersebut termasuk hadis yang sahih.
Karena ini perkara yang sangat rawan. Ketika Nabi menyampaikan, ketika dinisbatkan suatu berita kepada Nabi bahwa itu adalah perkara yang gaib, lalu kita tidak mengecek kesahihannya, lantas kita menjadikan itu bahagian dari akidah dan keyakinan kita, maka disitulah terjadi kesyirikan. Maka hal-hal yang gaib yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, kita harus cek kesahihan berita tersebut, kesahihan daripada hadisnya. Karena kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang gaib, maka pasti masuk ke wilayah keimanan dan keyakinan. Nah, betapa banyak terjadi penyimpangan dalam masalah akidah, terutama berkaitan dengan perkara yang gaib, itu disebabkan karena tidak teliti di dalam melihat hadis-hadis. Dan itulah kewajiban kita bagi seorang muslim untuk selalu memperhatikan kesahihan daripada sebuah hadis. Jadi ketika kita sudah sepakat bahwa dalam mengambil agama itu dari sumbernya Al-Quran dan hadis, maka untuk hadis kita dituntut untuk berikhtiar lebih jauh lagi, yaitu memastikan kesahihannya. Dan yang kedua juga, kita harus mendapatkan cara memahami yang benar, yaitu dengan selalu merujuk pada penjelasan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perkara yang gaib kepada nabinya, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di depan beliau dan di belakang beliau. Rasada. Apa tugas malaikat yang diutus tersebut? Untuk menjaga agar jangan sampai berita gaib yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya melalui wahyu tadi itu dicuri oleh jin. Jadi jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga kalau ada yang selain Nabi mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka pasti rujukannya adalah jin. Dan sudah dinyatakan bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga kalau ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib selain daripada Nabi, selain daripada Rasulullah, maka sudah pasti pengakuan itu adalah kedustaan. Kenapa kedustaan? Karena rujukannya adalah pendusta, yaitu dari kalangan jin. Ya, meskipun kita sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa jin terbagi dua, ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Dan yang menyampaikan hal-hal yang gaib, ya, menyampaikan berita-berita palsu tentang yang gaib, itu adalah jin yang buruk. Ya, jin-jin yang saleh tidak akan menyampaikan hal yang demikian. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi penjagaan Allah ya, begitu kuat, begitu ketat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai ada yang mencuri berita yang gaib tersebut. Ya, karena memang dahulu ya kebiasaan jin itu adalah berusaha mencuri berita. Wa anna kunna maqaida lis-sam'. Ya, mereka mengatakan dahulu kami punya tempat-tempat khusus untuk mengambil sebagian daripada berita-berita dari langit. Yang itulah yang kemudian mereka sampaikan kepada para dukun di bumi ini. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwasanya mereka di sini maksudnya adalah para nabi-nabi yang sebelumnya,
qad ablaghu risalati rabbihim, telah menyampaikan, nabi-nabi yang sebelumnya telah menyampaikan risalah Tuhannya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga dijaga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga. Artinya agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipalsukan. Bedanya antara nabi kita dengan Nabi Muhammad, keterjagaan agama nabi-nabi sebelumnya itu hanya sebatas di masa hidupnya nabi tersebut. Begitu nabinya meninggal, maka sudah hilang jaminan keterjagaan itu, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan yang kemudian tidak bisa dipastikan mana yang benar dan mana yang salah, karena nabinya sudah meninggal, kitabnya berubah. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, keterjagaan agama Islam, keterjagaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tetap terjamin di masa hidup beliau dan sepeninggal beliau. Sehingga banyak anugerah yang Allah anugerahkan kepada umat ini berupa ilmu-ilmu alat, yang melalui ilmu-ilmu alat tersebut menjadi wasilah di dalam menjaga kemurnian daripada agama ini. Karena Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, akan senantiasa ada dari umatku yang eksis berada di atas kebenaran. Kemudian di hadis yang lain itu la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah sepakat di dalam satu kesesatan dan keburukan. Artinya meskipun buruknya suatu keadaan di tengah umat ini, pasti tetap ada yang berada di atas kebenaran. Kenapa tetap ada yang berada di atas kebenaran? Karena ajaran agama, kemurnian ajaran agama ini terjaga dan bisa diakses oleh siapapun, sehingga selalu ada yang berpegang pada kebenaran tersebut. Dan wasilah terpenting di dalam keterjagaan agama ini adalah adanya yang namanya al-isnad, adanya yang namanya ilmu sanad. Kita bisa bayangkan dalam agama ini, untuk mengucapkan satu huruf saja daripada huruf-huruf Al-Quran itu ada sanadnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tajwid yang sekarang marak dipelajari itu ada sanadnya, apalagi berkaitan dengan maknanya Al-Quran, apalagi berkaitan dengan pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang sunnah Nabi SAW, apalagi berkaitan dengan pengamalannya. Jadi bukan hanya sebatas hurufnya saja yang kita ucapkan supaya sesuai dengan apa yang dulu diucapkan oleh Nabi SAW. Lebih daripada itu adalah bagaimana agar pemahaman dan pengamalan kita itu juga bersanad sampai kepada Nabi SAW. Dan alhamdulillah itu ada ilmunya, ada hadisnya. Hadisnya ketika para ahli hadis meriwayatkan hadis, mereka menyebutkan dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada yang menuliskan hadis tersebut. Nah, inilah yang menjadi penyebab dan asbab keterjagaan daripada agama kita ini, agama Islam. Dan ini kenikmatan yang sangat kita syukuri. Wa ahata bima ladaihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada para nabi-nabi tersebut. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskannya. Jadi apa yang Allah ketahui, Allah tulis. Di dalam pembahasan iman kepada al-qadar, Allah mengetahui, kemudian Allah menghendaki, Allah menulis, dan Allah mentakdirkan, Allah menciptakan. Itulah keimanan kita kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi sudah ditulis, semua yang terjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, dari surah ini, dari surah Al-Jin, ya, banyak sekali faidah-faidah yang telah kita sebutkan, dan yang penting dari
apa yang telah kita sebutkan bahwa jin itu adalah mukallaf. Ya, jin itu kedudukannya sama dengan manusia, dibebani untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga jangan pernah kemudian jin itu dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena penyebab terbesar manusia terjerumus dalam kesyirikan itu disebabkan oleh jin. Ya, ketika mereka bekerja sama dengan jin, maka di sanalah terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, terutama di saat sebagian manusia melakukan ritual-ritual tertentu yang ritual itu adalah arahan dari jin. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa jin itu mukallaf, bahkan jin itu sebenarnya kemampuannya tidak melebihi kemampuan manusia. Dan itu telah dibuktikan pada zaman Nabi Sulaiman. Ya, ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang memindahkan istana, Ifrit mengatakan saya bisa, tapi ternyata ada manusia yang bisa memindahkan lebih cepat lagi. Dan di zaman Nabi SAW juga disebutkan bagaimana para sahabat ya begitu nampak betapa mereka lebih hebat daripada jin. Umar kalau jalan disebutkan oleh Nabi jinnya minggir. Abu Hurairah bisa menangkap ya, jin yang menyerupai manusia. Artinya manusia lebih hebat daripada jin. Hanya saja disebutkan juga dalam surah jin, ketika manusia meminta pertolongan kepada jin, maka pada saat itulah zadahum rahaqa. Jin bertambah kesombongannya sehingga merasa lebih hebat dari manusia. Nah, di saat dia merasa lebih hebat dari manusia, disitulah dia mempermainkan manusia, sehingga manusia disetir oleh jin sampai pada tingkat manusia itu diajak melakukan kesyirikan dan manusia melakukannya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.